kadang orang tua meskipun masukkan anaknya sekolah inklusi, mereka juga ini nih istilahnya masih antipati nih, masih nggak ngerti kan gitu. Jadi kan tak kenal maka tak sayang tadi. Betul. Jadi jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka juga butuh pendidikan yang setara juga kan, seperti itu. Kembali lagi kan diajarkan tadi. Jadi kalau misalnya di sekolah yang berbasis agama seperti Mudisa, tentu pasti ibadahnya, akhlaknya itu juga mereka diajarin di sini seperti itu, dan itu sangat membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mudisa, selamat datang di episode perdana podcast Mudisa. Kali ini kita akan membahas tema spesial, yakni beda bukan berarti tak bisa, bersama Bu Uli di podcast Mudisa. Sahabat Mudisa, di sekitar kita tentu banyak sekali anak-anak luar biasa yang mungkin cara belajarnya berbeda dengan kita. Tapi ketahuilah bahwa Allah menciptakan kita dengan keistimewaan dan kelebihannya masing-masing. Topik kali ini beda bukan berarti tak bisa. Bu Uli ditemani tamu spesial, yaitu Ibu Tia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Uli, sehat ya? Alhamdulillah. Pripun kesehariannya? Berarti ini tadi dari kantor atau dari rumah Ibu? Karena masih pagi jadi dari rumah. Oh, dari rumah gitu. Ibu, sedikit sebelum ke topik kita, saya sempat baca pengalaman Ibu yang luar biasa, salah satunya rumah kecil Ibu. Menarik buat saya karena dari namanya aja sudah unik, terus pasti punya makna tersendiri. Jadi rumah kecil itu seperti apa Ibu ke aktivitasnya selama ini? Iya, jadi rumah kecil alhamdulillah tahun ini menginjak tahun yang ketiga ya, sudah 3 tahun. Jadi memang namanya rumah kecil. Kenapa rumah kecil? Karena memang satu dari tempatnya dulu ya. Memang tempatnya tidak terlalu besar. Gitu. Yang kedua, memang filosofi yang pertama itu kita ingin membangun apa ya, istilahnya hubungan yang lebih positif dengan keluarga gitu kan. Jadi lingkungan yang paling kecil itu kan keluarga. Intimate gitu ya. Ya, jadi kan keluarga kecil itu kan orang tua dengan anak-anak. Nah, itu kan ada di istilahnya mungkin itu yang paling kecil ya. Jadi berada di sebuah tempat yang aman, yang nyaman untuk tumbuh bersama. Jadi oke, kita kayaknya ininya rumah kecil ya gitu. Jadi akhirnya awal mulanya dari situ. Begitu. Berarti ini masuk tahun ketiga Ibu. Untuk anak-anaknya Ibu, apakah ada range umurnya yang bisa dilayani di rumah kecil atau bebas dari usia berapa? Ya, jadi karena tadi kan sesuai juga dengan kebetulan karena saya sehari-hari di FKIP PG PAUD gitu ya. Jadi memang dunia saya tidak jauh-jauh dari anak-anak. Nah, ketika saya membuat rumah kecil dengan tempatnya itu mungkin saat ini karena keterbatasan ya, masih keterbatasan tempat. Jadi memang kami membatasi untuk layanannya, kami terimanya paling tidak sampai anak usia 10 tahun. Oh, 10 tahun. Gitu. Jadi karena kalau udah besar kan nanti kebutuhannya berbeda. Sementara tempatnya terbatas, kemudian perlengkapannya juga terbatas yang di rumah kecil. Jadi kami memang membatasi untuk anak usia dini sampai dengan usia 10 tahun. Gitu Bu Uci. Ibu, dari pengalaman yang saya baca ini, Masya Allah, psikolog di rumah kecil, di Unmuh Jember, pasti di situ banyak
pengalaman-pengalaman yang berbeda, cuma mungkin saling berkaitan ya Ibu. Betul. Oke. Pastinya kan, maksudnya ini sebuah proses belajar juga ya. Artinya menjadi psikolog juga belum tentu saya bisa membantu semua masalah kan, seperti itu, termasuk dalam hal untuk anak-anak ini gitu. Ini sangat masuk di tema kita hari ini Ibu. Jadi kan tema kita beda bukan berarti tak bisa. Nah, kalau dari pengalaman Ibu mendampingi adik-adik di rumah kecil, apa yang terlintas di Ibu saat ada kalimat beda bukan berarti tak bisa, seperti itu? Ya, jadi kalau kita bicara beda gitu ya, sebetulnya nggak cuma untuk anak-anak yang spesial tadi ya, tapi artinya ini berlaku untuk kita semua. Bahwa kita itu diciptakan sama Allah itu dengan keunikan masing-masing, dengan kelebihan masing-masing gitu ya. Bahkan kan kita ini ibaratnya individu yang unik ya, nggak ada yang sama di dunia ini kan, seperti itu. Sehingga beda bukan berarti nggak bisa ya tadi. Artinya kita itu semua masing-masing pasti terlahir dengan potensi masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing, punya caranya masing-masing, seperti itu. Sehingga istilahnya beda itu kan cuman kondisinya aja ya gitu ya, bukan sesuatu yang sifatnya mutlak. Jadi ya nggak apa-apa juga beda. Beda bukan berarti tidak bisa, tapi mungkin caranya aja yang berbeda kan, seperti itu ya. Atau mungkin bisa tadi, jadi ciri khas ya Ibu. Ciri khasnya ya, potensinya itu berbeda. Mungkin nggak bisa di yang satu, tapi dia bisa punya kelebihan yang lain ya, seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa berbeda gitu kan. Benar berarti Bu, benar sekali, saya setuju itu. Kemudian Ibu, kenapa sih penting buat kita atau bisa jadi mengajarkan ke anak-anak kalau di lingkungan kita itu ada loh anak-anak yang berbeda. Kita merujuknya mungkin langsung ke anak inklusi gitu Ibu. Kenapa sih kita harus tahu kalau di sekitar kita itu ada anak-anak spesial ini, Ibu? Ya betul. Jadi memang ini kan istilahnya kalau dalam setting inklusi ya. Jadi kita kenapa penting nih untuk menyadarkan ke anak-anak, mungkin juga orang tua ya Bu Ci ya, kalau bahwa memang di sekitar kita ini ada anak-anak yang berbeda. Ya pastinya kan ya kembali lagi tadi bahwa kita itu hidup di dunia itu macam-macam orangnya, macam-macam juga anaknya. Nah jadi mengajarkan tentang perbedaan ini pastinya penting. Jadi kalau untuk anak-anak pastinya berkaitan dengan ya mereka juga harus mengerti tadi ya bahwa ada mungkin ada teman yang berbeda, sehingga ya mereka juga harus mengerti gitu ya. Jadi mungkin perlu untuk mengembangkan empati. Oh iya ya, apa namanya, ada temanku yang berbeda. Kemudian mengajarkan kebersyukuran kan? Gitu. Betul. Oh iya. Saya terlahir sempurna, atau oh ya saya bisa ini bisa itu, nih teman saya mungkin gitu ya, dia berbeda, dia nggak mungkin ada keterbatasan tadi, sehingga ya perlu kan untuk mengajarkan ke anak kita tadi rasa syukur, kemudian juga empati supaya mereka juga mengerti, terbiasa dengan yang berbeda. Karena memang kita itu tinggal biasanya kan kalau beda nggak sama itu memang jadi apa ya, istilahnya kita sulit untuk menerima itu ya gitu. Nah sementara kalau kita sudah mengajarkan mereka inklusi sejak dini, maka kita akan sering terpapar dengan perbedaan itu, akhirnya jadi terbiasa dan juga bisa jadi lebih peduli. Itu kalau untuk anak-anak. Nah kalau untuk orang dewasa ya juga perlu gitu ya, karena memang kan yang namanya inklusi itu kan baru beberapa tahun terakhir ya, di apa istilahnya mungkin digaungkan ya seperti itu. Nah jadi yang pasti untuk mengubah perspektif dan paradigma dulu gitu ya. Jadi untuk menghindari stigma juga. Jadi kan istilahnya supaya tadi orang tua juga tahu bahwa ada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan mereka itu juga punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Layanan mereka juga kalau yang sudah dewasa juga mereka apa istilahnya bisa bekerja ya, bekerja di apa
sektor yang sama, mereka juga punya kemampuan yang sama kok, hanya mereka tadi mungkin ada kondisi yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, jadi mengubah perspektif dan stigma. Kemudian kalau untuk orang tua tadi kan juga mereka supaya bisa mengembangkan potensinya anak ABK, jadi nggak cuma lihat dari kekurangannya, tapi ini anak-anak ini bisa apa ya, gitu kan. Jadi kita bisa fokus kepada kelebihannya, sehingga kita tahu bagaimana cara istilahnya cara membantu mereka, ketika berinteraksi sama mereka. Nah, itu kan untuk mengembangkan pemahaman-pemahaman yang demikian, gitu. Jadi memang penting sekali orang-orang yang ada di dekat anak inklusi ini untuk sama-sama belajar ya Ibu ya. Jadi tidak hanya anak itu, tapi temannya juga harus mengerti, orang dewasa juga harus mengerti, orang tuanya apalagi. Karena yang menemani dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Betul. Oke, Ibu, kalau dari pengalaman Ibu, perbedaan apa yang sering terlihat dari anak inklusi ini? Emosionalnya kah? Atau gerak-geriknya kah? Banyak ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan apa ya, gitu ya. Pasti yang pertama nih, kalau misalnya untuk anak-anak yang mungkin ini ya punya kekurangan secara fisik. Jadi biasanya mereka itu pasti berbeda secara sensori, kebutuhan sensorinya, kemampuan sensorinya itu pasti juga berbeda. Contoh nih, misalnya kayak anak-anak yang tunanetra, mereka pasti biasanya punya mengembangkan sensori yang lainnya yang lebih sensitif, lebih peka. Jadi kayak pendengarannya pasti lebih peka, lebih sensitif. Terus juga mereka pasti juga lebih sensenya itu lebih tajam juga gitu, karena mereka tidak bisa melihat gitu ya. Kemudian ada juga perbedaan kognitif kan, seperti itu. Ya, kemudian juga tadi memang ada perbedaan dalam hal empati, emosi, itu juga bisa jadi ada perbedaan di antara anak-anak ini gitu. Biasanya perbedaan ini tuh ada nggak Bu yang muncul ketika dia sudah katakanlah tidak mulai bayi gitu. Jadi orang tua baru tahu anak ini punya perbedaan dari teman-teman yang lain, itu seperti apa pengalaman Ibu? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang anak berkebutuhan khusus ya, biasanya itu kan tadi kalau dikatakan berkebutuhan khusus itu kan ada beberapa kondisi nih. Jadi yang pertama memang mereka lahir dengan gangguan neurologis, gitu ya. Jadi namanya neurodevelopmental disorder. Jadi memang gangguan perkembangan yang disebabkan karena kondisi syaraf, gitu ya. Kemudian ada juga gangguan hambatan perkembangan lain yang itu disebabkan karena tadi hendaya fisik. Contohnya anak-anak yang tadi ya tunanetra, tunarungu dan lain sebagainya. Itu karena problemnya lebih ke adanya hambatan secara fisik ya, fisiknya mungkin tidak sempurna seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang menyebabkan seorang anak itu menjadi anak yang berkebutuhan khusus, yaitu memang misalnya mereka lahir dengan kondisi-kondisi sakit bawaan. Jadi misalnya anak-anak yang punya ya tadi ya, misalnya dengan kelainan jantung bawaan, atau mungkin penyakit-penyakit lain ya, ada ya yang misalnya berkaitan dengan autoimun. Jadi misalnya yang kelainan tulang, jadi dari kecil itu tulangnya atau sangat mudah sekali memar, atau sangat mudah sekali misalnya retak gitu ya, sehingga kondisi-kondisi itu mempengaruhi perkembangannya secara umum. Nah, jadi kalau bicara tentang anak berkebutuhan khusus itu seperti itu, dan biasanya pasti sudah dari kecil. Jadi yang namanya neurodevelopmental itu tadi, disorder, gangguan itu harus terjadi, sudah bisa dideteksi pasti ketika anak sebelum menginjak usia 3 tahun. Pasti sudah ada tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang baru menyadari itu, anaknya sudah usia 5 tahun, atau mungkin ketika masuk SD,
Nah itu bisa jadi mungkin orang tuanya juga kurang aware dengan kondisi perkembangan anaknya. Gitu, karena kan ya balik lagi ya Bu Uci ya, kita kan juga misalnya kita rajin ke memeriksakan anak kita nih, maksudnya untuk kontrol ya, untuk screening perkembangan, misalnya ke posyandu, kemudian juga mungkin ya kontrol apa ya kesehatan ya, misalnya seperti itu kan di buku KIA misalnya gitu kan udah ada ya sebenarnya. Atau orang tua kan pasti harus mencari tahu tentang perkembangan anaknya, anak umur segini harus sudah bisa apa. Jadi biasanya kalau yang terdetek itu umurnya sudah 5 tahun atau mungkin bahkan sudah mau masuk SD, nah itu berarti bisa jadi mungkin ada tadi orang tuanya kurang aware dengan kondisi anaknya gitu. Tapi apa bisa dikatakan terlambat ya Ibu? Manakala ada orang tua yang itu tadi kurang aware dengan perkembangan anaknya, apakah itu nanti berdampak? Karena sepengalaman saya itu baru ya seperti yang dikatakan Ibu, baru masuk SD, anaknya baru ketahuan. Apa bisa dikatakan terlambat untuk menangani anak tersebut atau gimana? Kalau kita bicara terlambat atau enggak ya gitu, mungkin kalau dari kacamata kami gitu ya itu ya bisa dibilang itu terlambat gitu, karena kan intervensi sejak dini ya berkaitan dengan apa? Dengan neuroplastisitas otak. Jadi semakin dini maka itu semakin apa istilahnya kan kita tahu ya, kita lahir itu neuronsnya jumlahnya berapa, kemudian kan dengan stimulasi dan lain sebagainya itu ada berapa banyak, kemudian di tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya sudah mulai pruning, ya artinya sudah mulai menghilang ya, yang nggak dipakai ini kan udah mulai hilang gitu kan. Nah ketika di usia sudah 5 tahun, 6 tahun dan sebagainya ya otomatis kan yang sudah hilang nggak bisa kembali lagi. Jadi kita hanya bisa mengoptimalkan apa yang sudah ada kan begitu. Dan kemudian tadi ada banyak perkembangan misalnya sensori, kemudian juga yang motorik. Nah itu kan harusnya dicapai atau dituntaskan itu di usia tadi di saat anak usianya 2-3 tahun. Jadi kalau udah 5 tahun, 6 tahun ya pasti udah terlambat. Tapi bukan berarti nggak bisa, kan begitu ya. Tapi tetap mungkin hasilnya akan berbeda ketika kalau misalnya diintervensi sejak dini. Meskipun ya kembali lagi itu juga tergantung dengan kondisi anaknya. Itu kan maksudnya tingkat keparahan misalnya seperti itu ya dari gangguan itu sendiri. Nah jadi ya tergantung itu. Oh ya Bu Uci, tadi kalau bicara tentang gangguan yang itu baru misalnya baru udah gede gitu ya. Nah itu biasanya memang berkaitan misalnya dengan trauma-trauma. Contoh misalnya anak usia 7 tahun, 8 tahun, ini kan masih usia perkembangan ya, masih usia anak-anak, masih usia perkembangan. Terus dia misalnya mengalami kecelakaan. Jadi ada trauma otak. Sehingga yang mungkin awalnya dia baik-baik saja, awalnya dia bisa dikatakan secara kognitifnya berfungsi dengan baik, karena ada trauma di otak maka fungsinya jadi menurun. Nah itu kan kondisi tertentu ya, kondisi yang berbeda gitu. Atau misalnya tadi terkena penyakit tertentu terus sehingga menyebabkan penurunan fungsi kognitif, itu juga bisa. Tapi kalau yang tadi yang seperti neurodevelopmental itu memang sudah dari awal, dari kecil itu sudah artinya sudah ada simptom atau gejala-gejala yang tampak gitu. Berarti sebagai orang tua kita juga harus aware ya Ibu dengan perkembangan anak kita. Betul. Tapi pasti di balik kekurangan itu ada kelebihan-kelebihan yang orang tua harus gali dari anaknya gitu. Ibu boleh nggak diceritakan satu momen yang menurut Ibu ada nih anak luar biasa yang punya potensi yang akhirnya orang di sekitarnya menilai, oh ternyata anak luar biasa ini bisa loh
mencapai apa yang dia inginkan atau orang lain yang inginkan, tapi orang normal inginkan, tapi ternyata anak yang istimewa ini juga bisa loh. Ya banyak ya, sebenarnya kan sudah banyak contoh-contoh yang kita lihat ya, seperti siapa itu yang pianis yang tunanetra itu ya. Nah itu kan artinya orang tua tidak hanya fokus pada kekurangannya dia, tapi kira-kira apa yang bisa dikembangkan nih anak ini. Jadi dia punya suara yang luar biasa gitu ya, bahkan sampai ke American Got Talent ya, gitu. Sampai mendunia, itu siapa namanya saya lupa. Terus kemudian juga banyak nih kalau di sekarang kan kita sudah mulai ya aware ya, jadi anak-anak yang Down syndrome yang punya prestasi misalnya dalam hal olahraga, yang Down syndrome jadi model itu kalau kita browsing itu udah ada banyak banget Bu Uci di situ. Terus anak-anak yang autis, mereka itu kan biasanya anak-anak yang visual, jadi mereka bisa menciptakan karya seni, melukis gitu ya. Terus mereka juga bisa berdaya, mereka bisa istilahnya menjual produk yang itu hasil karya mereka. Nah itu ada banyak sebetulnya gitu ya. Jadi kita hanya tinggal fokus cari apa yang bisa, yang mereka lakukan sehingga itu bisa memberdayakan diri mereka, sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung sama orang lain, kan seperti itu ya. Jadi kalau kita cuman fokus mereka apa yang mereka nggak bisa gitu ya, mereka mungkin nggak bisa komunikasi, nggak bisa bicara, terus kita paksa untuk komunikasi ya, kita akan fokus di situ. Sementara kalau komunikasi, menyepelekan yang lain. Nah iya kan, sementara komunikasi itu kan ada yang nonverbal, bisa juga tadi dengan media-media yang lain. Nah ketika kita bisa mencari itu, menemukan itu dan mengoptimalkan itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, daripada kita hanya fokus mengejar sesuatu yang mungkin memang anak-anak ini nggak bisa, kan seperti itu. Berarti itu sebenarnya bisa ya Bu dikonsultasikan ke psikolog, atau orang tua harus mencari tahu sendiri nih apa minat anak ini? Jadi saya selalu katakan kepada orang tua gitu ya, kebutuhan terapi itu tujuannya untuk apa? Tujuannya kan tadi untuk mengembangkan kemampuan yang misalnya masih kurang, yang perlu dilatihkan sehingga mereka lebih bisa adaptif dengan tugas-tugas harian, kan seperti itu adalah tujuan terapi. Nah terapi itu seminggu berapa kali sih gitu ya, katakanlah misalnya orang tua yang menterapi anaknya seminggu sampai 3-4 kali gitu ya, satu kali terapi itu berapa lama? Paling 1,5 sampai 2 jam. Sementara tadi 1 minggu itu ada berapa jam? Ada berapa ratus jam? Ya tentunya istilahnya kalau hanya mengandalkan terapi saja itu nggak cukup Bu Uci. Nah yang berperan penting, berperan besar itu sebenarnya ya tadi keterlibatan orang tua dalam pengasuhan dan dalam menterapi anaknya ketika di rumah. Gitu. Jadi orang tua yang sebetulnya yang pegang peran penting gitu Bu Uci. Harus ada kerjasama gitu, karena kalau kita mengandalkan terapis saja kan hasilnya mungkin nggak cukup ya. Jadi intinya kan dalam pendampingan ini ya kembali lagi kita pasti ada aspek biopsikososial. Jadi biologisnya bagaimana, misalnya secara fisiknya, kesehatan gizi dan lain-lain gitu ya, psikologisnya, kemudian sosialnya. Nah itu kan menjadi satu, nggak bisa dipisahkan. Nah ini kan ya tentunya butuh pendekatan holistik, kemudian juga integratif semua. Jadi nggak cuman peran terapis aja gitu, tapi orang tua, kuncinya orang tua. Dan juga pasti sekolah, kalau anaknya udah sekolah ya, jadi dengan guru. Jadi kerjasama antara orang tua dengan guru dengan terapis itu sangat dibutuhkan. Menyimpang dari itu Ibu, saya pernah dengar ada makanan-makanan yang mungkin bukan tidak boleh tapi konsumsinya agak dikurangi gitu. Seperti apa Ibu contoh makanan-makanan? Oke, nah karena saya tidak terlalu mendalami ya tentang diet, tapi biasanya memang anak-anak ini mereka itu tadi kan
tidak ada non of single factor gitu ya. Artinya biasanya anak-anak ini punya problem dengan metabolisme. Jadi kenapa mereka biasanya kan harus gluten free gitu ya, nggak boleh terlalu banyak gula dan lain sebagainya, karena tadi sebetulnya mereka tidak bisa mencerna protein dengan baik. Nah akibatnya kan kalau asupan protein atau mungkin tadi ya misalnya gluten, tepung dan lain sebagainya, karbonya itu terlalu banyak, maka kalau tidak bisa terurai, nah makanya itu tadi kan tubuhnya jadi metabolismenya jadi terganggu. Contoh efeknya misalnya jadi tadi energinya jadi tidak terkendali, emosinya juga jadi tidak terkendali. Nah itu dampaknya ke situ. Kalau untuk penjelasan lebih detail, karena saya tidak mendalami diet ya Bu Uci ya, jadi mungkin saya nggak bisa jawab. Saya cuma intinya bahwa mereka biasanya ada masalah metabolisme itu tadi gitu. Jadi memang ada yang istilahnya ini harus diet seperti itu. Tapi ada juga yang biasanya kalau anak-anak masih kecil itu kadang mereka juga masih butuh banyak asupan gizi ya. Jadi biasanya kalau di bawah misalnya di bawah 2 tahun gitu ya, biasanya ada juga dokter yang tidak menyarankan untuk diet karena memang tadi dia masih butuh gizi banyak gitu ya. Kecuali tadi ada kondisi-kondisi tertentu, anaknya mungkin disertai dengan alergi dan lain sebagainya. Jadi intinya harus ya tadi ya pemeriksaannya itu memang harus lengkap gitu. Sangat sangat mempengaruhi satu sama lain, asupannya, kemudian pendampingannya seperti itu. Kemudian Ibu, ini banyak sekali yang saya mau sharingkan karena saya pribadi juga sebagai guru pastinya banyak pengetahuan yang harus saya pelajari, apalagi di Mudisa ini kita sudah membuka inklusi, jadi perlu sekali menurut saya untuk kita aware pengetahuan mendampingi anak-anak tersebut. Ibu, terkadang masih banyak orang-orang awam yang menganggap anak inklusi itu tidak bisa. Pesan buat kami guru-guru, bagaimana supaya anak inklusi ini bisa diterima. Seperti tadi yang Ibu sampaikan sebenarnya, jadi orang dewasa di sekitar itu harus juga tahu, juga aware ke anak-anak yang berbeda ini. Jadi mungkin Ibu bisa memberi pesan ke semua yang guru bagaimana cara mendampingi anak-anak ini, Ibu. Ya, jadi memang yang pertama pasti memang harus belajar ya. Ya, istilahnya kami pun meskipun sudah misalnya mendampingi anak-anak ini mungkin lebih dulu gitu ya daripada ibu-ibu begitu, tapi tetap kita harus belajar terus. Karena balik lagi anak-anak ini kan spesial ya. Jadi tadi satu anak dengan yang lain itu beda. Jadi ya kita memang harus mau belajar. Yang kedua ya penerimaan kita dulu nih sebagai guru. Jadi diri kita dulu, yang mulai berangkatnya dari diri kita dulu. Bagaimana kita bisa menerima anak-anak ini. Anak-anak yang spesial ini ya memang mereka itu spesial gitu, karena mereka mengajarkan banyak hal ya ke kita, kan seperti itu. Kemudian baru kalau dari kitanya sendiri udah sudah menerima, ya kita harus bisa mengedukasi orang tua, mengedukasi teman-teman yang lain gitu kan tentang anak-anak inklusi ini. Artinya ketika sudah masuk dan memutuskan untuk bersekolah di sini, yang dimana ini adalah sekolah inklusi, berarti orang tua juga harus mulai diedukasi tentang ini loh, inklusi itu seperti ini. Sehingga tadi yang kita diskusikan di awal ya, mereka juga mulai merubah paradigma, merubah stigma gitu ya, bahwa ada anak inklusi itu anaknya ganggu ya, anaknya nggak bisa apa-apa kan gitu. Padahal kan sebenarnya nggak begitu. Balik lagi bahwa ya mereka
berbeda, sehingga mungkin tadi caranya merespon, caranya mereka memahami lingkungan itu nggak sama. Nah, jadi kan mereka butuh dibantu, butuh juga dimengerti, kan seperti itu. Jadi untuk guru-guru ya memang harus terus belajar untuk memahami kondisi anak-anak ini satu-satu, karakteristiknya seperti apa, kebutuhan pendampingannya seperti apa, pendekatan belajarnya seperti apa, itu untuk guru-guru ketika di kelas. Kemudian juga harus terus mengedukasi tadi siswa-siswi lain tentang teman-temannya ini tadi ya. Tadi bisa kan dikatakan kenapa temanmu, kita mungkin tidak perlu menyampaikan dan lain sebagainya ya, tapi kita cukup menyampaikan iya temanmu itu misalnya apa ya, katakanlah temanmu ini nggak ngerti nih caranya ini, jadi nanti kalau kamu lihat temanmu bingung, kebingungan, kamu bisa bantu, kamu deketin ya, kamu ajak, misalnya seperti itu. Atau ya tadi misalnya iya temanmu tidak bisa melihat, misalnya gitu ya, untuk yang tunanetra atau apa. Jadi nanti kalau misalnya dia nggak bisa ini, tolong dibantu ya, tolong digandeng ya, makanya kamu harus bersyukur. Nah kan kita bisa mengajarkan seperti itu. Kemudian untuk orang tua kan juga begitu pastinya, tadi ketika sudah masuk di Mudisa maka harus diedukasi di sini. Sekolah inklusi, sekolah inklusi itu apa? Ya kan kita harus mengedukasi supaya mereka juga pelan-pelan mulai mengenal anak-anak lain yang tadi spesial. Dan mereka juga harus belajar menerima supaya nggak tadi stigma, karena kadang orang tua meskipun masukkan anaknya sekolah inklusi, mereka juga ini nih istilahnya masih antipati nih, masih nggak ngerti kan gitu. Jadi kan tak kenal maka tak sayang tadi. Jadi itu anak saya kok sekelas sama anak ini ya, anaknya ini kan ABK ya, ataupun nanti anak saya diganggu dan lain sebagainya. Nah harusnya kan nggak boleh begitu. Jadi orang tua juga harus diedukasi terus supaya mereka juga mengerti, mengenal dan mau peduli dengan anak-anak ini. Itu sih Bu Uci. Menarik Ibu, apalagi kalau kita memberi memberi pemahaman ke anak didik kita bahwa di kelas ini ada teman yang spesial gitu. Mungkin untuk anak usia 9, 10 atau di atas itu mungkin masih oh iya Ibu, teman kita beda gitu. Tapi untuk anak di bawah 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun itu kalau kita mengatakan di kelas ini ada ini ada temanmu yang spesial. Spesial seperti apa? Mereka nggak tahu. Iya. Jadi mungkin memang perlu banyak waktu untuk memahamkan mereka. Bisa jadi dari aktivitas sehari-hari mereka bertemu, mereka beraktivitas bersama, bermain bersama, dari situ mereka tahu oh iya temanku ini memang beda. Iya, jadi memang itu. Kan kalau untuk yang kelas 1, 2, 3 tadi ya mereka kan tahapan kognitifnya kan masih ya tadi ya operasional konkret gitu ya, masih jadi mereka memang melihat, harus lihat, harus praktek gitu kan. Jadi mungkin tadi kita nggak perlu menjelaskan dengan bahasa yang sulit. Ya bahwa oh ini temanmu spesial, begini-begini mungkin mereka nggak paham. Tapi kita bisa ya kasih tahu contohnya yang simple, misalnya oh iya temanmu masih belum ngerti seperti itu. Jadi tadi coba kalau misalnya dia sudah mulai marah, coba ditenangkan ya, dibantu ditenangkan ya. Nah, atau ambilkan segelas air ya, atau apapun. Nah kita kan bisa langsung menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Kalau untuk anak-anak yang kelas kecil, gitu. Jadi apa sih yang harus mereka lakukan? Kita cukup mengenalkannya seperti itu, karena kalaupun dijelaskan panjang kali lebar, mereka belum ngerti juga, gitu. Belum paham. Jadi memang mereka harus melihat dulu kalau ada nih temanmu yang seperti ini, karena memang kalau kita hanya menyampaikan seperti Ibu sampaikan, kalau kita cuma bilang ini temanmu spesial, jadi mereka konotasinya ini dispesialkan apa ya gitu ya Bu. Kalau untuk kelas bawah
Jadi mereka merasa juga ada, kenapa kok ini harus selalu ditemani, apalagi semisal anak spesial itu harus didampingi seperti itu Ibu. Jadi untuk kelas bawah itu terkadang ada keirian dari mereka. Kenapa kok temanku ini ditemani, sedangkan kan kalau ditemani itu di TK seperti itu Ibu. Jadi untuk guru memang harus banyak belajar bagaimana kita memberi pemahaman untuk mereka. Jadi kembali ke pendampingan itu Ibu. Anak spesial yang bagaimana yang harus punya pendamping atau shadow seperti itu? Ya itu tergantung kondisinya masing-masing gitu ya. Tadi kan balik lagi ada anak yang mungkin istilahnya sudah bisa duduk diam gitu ya. Sudah bisa jadi istilahnya guru di kelas masih bisa menghandle. Menghandle tuh dalam arti masih bisa mengawasi. Jadi contoh misalnya kelas yang tidak terlalu besar ya, jumlah siswanya mungkin antara 12 sampai 20 misalnya begitu ya. Nah, anak ini masih bisa duduk diam. Masih bisa dikondisikan oleh guru ketika di kelas. Jadi misalnya duduknya nggak usah jauh-jauh dari guru gitu ya. Dan anaknya relatif tadi sudah bisa duduk diam, tidak terlalu aktif. Nah itu mungkin perlu ya. Kadang tidak butuh shadow teacher. Kecuali juga jika kita lihat juga kan tergantung kondisinya. Kalau misalnya fokusnya masih sangat mudah teralih, kemudian masih belum bisa istilahnya paham instruksi ya bisa jadi meskipun dia tidak terlalu aktif, dia butuh shadow. Karena tadi, jadi misalnya dia tetap duduk anteng, tapi setiap kali guru di depan memberikan instruksi, dia tidak melakukan. Nah, kalau guru misalnya tetap harus, ini gurunya bisa nggak? Kan gitu. Jadi anak ini kan tetap butuh harus di support, ayo kerjakan yang ini, ayo dibuka halamannya. Dia butuh instruksinya dilakukan secara berulang. Jadi guru harus mau mengulang instruksi ke anak ini. Selama itu masih bisa dihandle ya mungkin dia tidak perlu ya. Artinya kan guru masih bisa memantau, masih bisa mendampingi dia. Tapi ada situasi-situasi tadi yang misalnya memang anaknya masih aktif bergerak. Jadi fokusnya juga sangat mudah terdistract. Nah itu bisa jadi dia butuh shadow. Jadi kalau misalnya dia bosen nih di kelas gitu ya, atau bosen tugasnya sudah selesai, atau mungkin dia nggak selesai, dia butuh kebutuhan geraknya cukup tinggi. Nah itu kalau dia nggak ada shadow kan bisa jadi nanti larinya ke temannya. Jadi mengganggu teman yang lain belajarnya gitu kan. Nah supaya dia tidak jadi mengganggu teman yang lain, maka kan ya ini perlu difasilitasi kebutuhan geraknya. Nah ini yang mendampingi siapa? Kan bisa didampingi shadow. Ya tadi misalnya dia udah mulai gerak-gerak nih gitu ya. Nah ini kan shadownya bisa, ayo fokus lagi yuk, kerjakan dulu, selesaikan dulu tadi Bu Guru bilang apa, misalnya seperti itu. Atau tadi kalau memang dia bosan dan dia harus keluar gitu ya, kalau dia harus keluar keliling sekolah, lingkungan sekolah, nah ini ada shadow yang bisa mendampingi. Oke, kamu mau mengerjakan di mana boleh. Yang penting selesaikan, bawa bukunya keluar, kamu mau mengerjakan di mana. Nah, ini kan harus didampingi oleh shadow-nya tadi. Shadow-nya memastikan bahwa anak ini mengerjakan sesuai dengan instruksi, mengerjakan yang diperintah oleh guru kan seperti itu. Jadi perlu shadow atau enggak tergantung kondisi masing-masing gitu. Jadi memang kondisi di kelas itu juga kita mengkondisikan anak-anak pun terkadang misal butuh bantuan shadow pun itu bisa ya Bu. Jadi bisa bisa difasilitasi seperti itu. Terakhir Ibu, untuk menutup ngobrol kita hari ini, mungkin harapan atau
keinginan Ibu untuk pendidikan inklusi terkhusus di Jember ini bagaimana Ibu? Ya, harapannya tentunya saya berharap semakin banyak lembaga yang memang menjalankan sistem pendidikan inklusi gitu, karena memang ya tadi kan untuk kesetaraan ya. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka juga butuh pendidikan yang setara juga kan, seperti itu. Kembali lagi kan, Bu Uci mungkin sudah menemui anak-anak yang memang spesial tapi mereka sebetulnya potensinya luar biasa. Nah ini kan kalau nggak ada lembaga inklusi ini, terus mereka mau sekolah kemana gitu ya, sementara mereka punya potensi luar biasa. Nah sehingga harapan saya ya tadi semakin berkembang terus gitu ya, jadi semua mau belajar, mau mau terus belajar, mau menerima, mau memahami tentang anak-anak yang spesial ini, sehingga penerimaannya juga mulai terbuka. Mereka punya banyak kesempatan yang sama, kesempatan pendidikan, bahkan nanti kalau udah dewasa kesempatan bekerja, kan seperti itu. Jadi besar harapan saya untuk Mudisa khususnya mengembangkan pendidikan inklusi tadi untuk memfasilitasi anak-anak yang spesial ini supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan juga istilahnya secara agama ya. Jadi tetap mereka itu diajarkan tadi. Jadi kalau misalnya di sekolah yang berbasis agama seperti Mudisa, tentu pasti ibadahnya, akhlaknya itu juga mereka diajarin di sini seperti itu, dan itu sangat membantu orang tua. Gitu Bu Uci. Terima kasih Ibu, ngobrol hari ini banyak pengetahuan yang nanti kita bisa share ke teman-teman, dan juga doakan SD Mudisa supaya tetap bisa mengemban amanah para orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah kami. Insya Allah. Amin. Itu saja sahabat Mudisa, obrolan kita pagi hari ini bersama Ibu Tias. Beda bukan berarti tak bisa. Itu bisa jadi pengalaman kita berada di dekat orang-orang atau anak-anak spesial yang menjadikan kita lebih bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mereka layak mendapatkan kesempatan dan pengalaman yang sama. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke orang-orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.